Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak terputus. Selawat teriring salam kepada Rasulullah, Rasul yang sangat cinta kepada kita. Kajian kita pada kesempatan kali ini membahas tentang satu malam yang sangat mulia yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang dimuliakan Allah. Ibadah kita satu malam tersebut setara atau lebih baik daripada ibadah yang kita buat selama 1000 bulan, dan ibadah itu sempurna. Kalau kita tengok umat Nabi Muhammad, tak ada yang usia sampai ribuan tahun. Tak ada yang usia ratusan tahun. Sedikit di antara kita yang wafat di atas usia 100 tahun. Ada menarik. Dulu Qadhi Husain, seorang ulama yang mengarang kitab Matan Taqrib, beliau meninggal di usia 160 tahun. Saat beliau tua itu orang pernah bertanya, Imam, kenapa fisik engkau kuat? Tak ada yang kurang. Mata masih kuat, tangan, kaki, telinga masih kuat. Kenapa? Karena biasanya orang sudah tua itu udzur. Melihat tak lagi jelas, mendengar tak lagi jelas, peka. Tapi beliau tidak. Apa kata beliau? Saya jaga badan ini ketika muda, maka ketika tua Allah jaga badan saya. Nah, kita sedikit yang meninggal di atas usia 100 itu. Kalaupun meninggal di atas usia 100, yang semuanya untuk taat langka. 1000 bulan kalau kita konversikan kepada tahun lebih kurang 83 atau 84 tahun. Dan kita jarang yang seperti itu sempurna ibadah. Maka rahmat bagi umat Nabi Muhammad, mereka diberikan usia pendek, sekali mereka beribadah senilai dengan ibadah yang hebat tadi itu. Ibadah sempurna selama 1000 bulan. Dulu ceritanya ada orang Bani Israel yang dia kerjanya siang berpuasa, malam sholat, kemudian berjihad. Banyak ibadah-ibadah baik yang mereka buat. Lalu Rasulullah melihat para sahabat ingin seperti itu. Mereka bertanya, Rasul, bagaimana kita bisa dapat seperti itu? Maka turun surat ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah istri Rasul bercerita, Rasulullah kalau sudah di akhir Ramadan, terutama 10 terakhir, beliau akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Rasul apabila sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat sarung beliau. Artinya beliau fokus ibadah. Beliau tinggalkan semua yang boleh di siang dan malam hari. Wa ahya lailah, malamnya diisi sepanjang malam dengan ibadah, salat, baca Al-Qur'an, zikir, semua yang menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Wa ayqaza ahlah, dan ikut keluarga beliau ibadah bersama beliau. Beliau bangunkan, yuk bangun, kita salat, kita isi. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul seorang manusia yang maksum, tidak berdosa. Tapi ketika masuk Ramadan, beliau manfaatkan betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, syukur kepada Allah. Kita ini banyak dosa. Mestinya kita ini lebih berusaha beribadah yang maksimal di Ramadan dibanding Rasul yang maksum. Tapi terbalik, Rasul yang maksum justru bersyukur kepada Allah dengan optimal ibadah. Kita tak tahu syukur. Inilah kekurangan kita. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasul ketika 10 terakhir itu. Hadis yang lain contohnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul semakin meningkatkan ibadah beliau 10 terakhir Ramadan dibanding di waktu Ramadan yang lain, di waktu 20 hari yang lain. Maka mari kita mencoba untuk meniru Rasul agar ibadah kita maksimal di Ramadan. Kita tidak tahu Ramadan akan datang masih hidup atau tidak. Jangan-jangan ini terakhir kita Ramadan. Kenapa Rasulullah memperbanyak
meningkatkan ibadah 10 terakhir, kata para ulama, satu di antara alasannya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kapan waktu datangnya memang tidak dipastikan oleh Allah. Rasul pun tidak memastikan. Tapi dalam banyak riwayat hadis dikatakan atau waktu yang sangat diharapkan terjadi Lailatul Qadar, banyak riwayat yang mengisyaratkan terjadi pada 10 terakhir Ramadan. Ada lagi yang menspesifikkan pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Ada yang lebih umum dari itu, setiap malam ganjil selama Ramadan. Ada lagi yang lebih umum dari itu, setiap malam Ramadan. Maka Rasul ketika 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh ibadah. Satu di antara harapannya terjadi Lailatul Qadar, bertemu dengan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar katakan, ada sahabat bercerita, inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri. Mereka diperlihatkan, para sahabat Nabi diperlihatkan dengan Lailatul Qadar. Kapan? Fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum, aku melihat juga seperti yang kalian nampak. Qad tawatha'at fi sab'il awakhir. Sepakat sama antara mereka lihat dengan Rasul lihat pada 7 hari terakhir Ramadan. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Maka kata Rasul, siapa saja yang ingin mencari, mendapatkan, berusaha untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, carilah pada 7 hari terakhir Ramadan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat yang bercerita tentang kapan Lailatul Qadar, tapi pada intinya tidak dipastikan malam keberapa terjadi Lailatul Qadar. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Setiap malam kita berusaha untuk ibadah maksimal. Seakan-akan setiap malam kita berburu Lailatul Qadar. Mulai dari malam pertama sampai finish sebelum berakhir Ramadan. Tak ada malam yang kita laksanakan ibadah kecuali semuanya berusaha mengejar Lailatul Qadar seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, seikhlas dan sehebat yang bisa kita buat. Boleh jadi di malam yang tak kita duga itulah terjadi Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah rahasiakan, tidak ditampakkan? Di antara rahasianya adalah agar kita semua beribadah sepanjang malam Ramadan dengan ibadah terbaik. Kalau dipastikan malam 27, malam 23, malam 25, kita akan berusaha maksimal malam 23, 25, 27 itu saja. Malam lain tidak. Padahal semua malam adalah kesempatan emas untuk ibadah. Kata Nabi, man qama lailata Ramadan, siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi setiap malam kita gunakan menghidupkannya dengan ibadah. Mudah-mudahan itulah sebab kita diampunkan dosa oleh Allah dan bertemu dengan Ramadan. Lalu Ustaz, kalau bertemu Ramadan apa cirinya? Ada satu hadis yang menjelaskan di antara ciri Ramadan itu. Dalam hadis Zir Ibnu Hubaish, kata beliau, Rasulullah menjelaskan, hiya lailatus sab'in wa ishrina. Malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Rawahu Muslim wal Imam Ahmad wa Abu Daud at-Tirmizi wa sahhaha. Malam Lailatul Qadar malam 27 kata Rasul. Cirinya ketika pagi hari cahaya matahari itu timbul warnanya cenderung keputihan, terang tapi tidak berpendar. Artinya cahayanya lembut, terang, tidak menyengat. Cenderung putih. Karena biasanya pagi kita tengok cahaya matahari itu kalau muncul cenderung warnanya kekuning-kuningan. Atau warna kuning kemerah-merahan. Sering begitu kita lihat. Tapi kalau Lailatul Qadar, paginya tenang, paginya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Cahaya matahari terang tapi tidak menyengat. Ada ketenangan pagi hari itu. Ketenangan secara batiniah dan ketenangan dari keadaan kondisi alam yang kita rasakan di alam ini. Lalu
Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya kita bertemu Lailatul Qadar atau kita berharap malam itu Lailatul Qadar, apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita baca? Kalau kita berbaik sangka satu malam Lailatul Qadar, perbanyaklah doa. Apa doa itu? Berdoalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasul? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ampuni, maafkan semua kesalahan-kesalahanku. Boleh berdoa dengan doa tersebut. Dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang marfu' dikatakan bahwa innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faya'fu anhum wa yarhamuhum illa arba'ah. Mudminu khamrin wa 'aqan wa musyahinan wa qati'ar rahim. Semua umat Nabi Muhammad dipandang Allah dengan tatapan rahmat di malam Lailatul Qadar, diampuni dan dirahmati mereka. Tapi ada 4 yang tak dapat ampunan dan rahmat itu. Siapa itu? Pecandu minuman keras. Kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, musyahin, orang yang suka bertengkar, yang tidak mau berdamai. Yang keempat, orang yang memutuskan tali silaturahim. 4 ini tak dapat. Keistimewaan Lailatul Qadar tidak dipandang dengan pandangan rahmat, tidak diampunkan oleh Allah. Selain mereka dipandang dengan pandangan rahmat dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para ahli ibadah mewasiatkan agar berdoa supaya kita dimaafkan, diampunkan kesalahan kita oleh Allah ketika malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu waktu doa mustajab, dikabulkan oleh Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk berdoa dengan segala doa terbaik dan terutama doanya mohon ampun. Lalu timbul lagi pertanyaan, Ustaz, sebanyak apa ibadah yang kita buat malam Lailatul Qadar itu? Kalau bisa sepanjang malam kita isi dengan ibadah. Setidak-tidaknya kata Imam Syafi'i, kita upayakan malam itu maghrib, isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau seperti itu, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dinilai mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Lapang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa kita tak mencarinya? Kenapa kita tak mengupayakannya? Mudah-mudahan kita semua setelah tahu penjelasan ini bersemangat untuk mencarinya, dikaruniakan Lailatul Qadar dan semua kita semakin baik. Terima kasih. Maaf atas salah dan kurang. Sampai bertemu dalam kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.